atau nggak mau muter-muter si kipas, berarti positif. Timer Anda sudah macet, timer Anda sudah rusak, Anda ganti timernya, masalah beres. Oke? Sangat-sangat mudah, simple, dan saya yakin Anda paham. Memahami lebih dalam ya. Memahami lebih dalam apa itu timer kulkas. Sebentar, saya Tunggu. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana. Ini Bang. Ketika jadi Google Map Andre Tatum nih. Ini adalah timer kulkas ya. Ini adalah timer kulkas. Timer kulkas ini untuk merek LG, oke? Timer kulkas ini untuk merek LG. Nah, LG, Samsung menggunakan timer yang bodinya sebesar ini ya. LG, Samsung menggunakan timer yang bodinya segede ini ya. Bodinya besar. Berbeda dengan merek Toshiba, merek Panasonic, merek Aqua ya. Bodinya kecil-kecil. Kalau untuk Toshiba kalau LG bodinya sebesar ini ya. Untuk timer model ini ada 4 pin, oke? Untuk timer model ini ada 4 pin. Di sini kelihatan teman-teman ya, ada pin 1. Sebentar, saya kasih. Terima kasih buat teman-teman jempol, berikan jempol Anda sebanyak-banyaknya. Jempol. Agar apa? Agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar. Oke nih. Sini saya kasih ini ada pin ya. Di sini ada pin. Ini namanya pin 1 ya. Pin 1 ada angkanya no ya. Pin 1. Nah, nih. Ada angkanya angka 1. Namanya pin 1 ya. Ini pin 1, ini pin 2 ya. Ini pin 2, ini pin 3, ini pin 4 ya. Ini pin 1, ini pin 2, ini pin 3, ini pin 4 ya. Ini pin 1 nih. Ini pin 1, ini pin 2, ini pin 3, ini pin 4 ya. Bagaimana pin-pin ini bekerja Mas Andre? Oke, bagaimana antara pin 1, pin 2, pin 3 dan pin 4 bekerja Mas Andre? Untuk timer 13 ini kan LG ya. Untuk timer 13, untuk mengerjakan timer ini, untuk menghidupkan timer ini kita harus memberikan setrum kepada apa? Pin 1 dan pin 3 ya. Karena ini kategorinya adalah pin 13 atau timer 13 ya. Jadi setrumnya adalah 1 dan 3. Nah, nih. Ini 1, ini 3 ya. Ini teman-teman nih. Semua kelihatan teman-teman. Ah, tuh ini 3 nih ya. No. Ini angka 3 ya, no, angka 3. Ah, no, 3 ya. Yang di tengah ini 3 nih. Nah. Ini pin 1, ini pin 3 ya. Tinggal dikasih setrum antara pin 1 dan pin 3. Oke. Kalau dikasih setrum antara pin 1 dan pin 3, nanti dia akan berputar nih. Ada rotor dalam nih. Nah, nih. Ada rotor atau ada roda di sini dalam nih, ya. Ada rotor atau ada roda dalam sini. Nah, kalau dia dikasih setrum antara pin 1 dan pin 3, antara pin 1 dan pin 3 nanti dia akan berputar. Oh, nah. Ini roda dalam akan berputar ya. Roda di dalam ada roda nih. Ada apa nih? Gulungan ya. Gulungan di dalam akan berputar. Nah, seperti itu cara kerjanya, terus saja berputar. Terus saja berputar. Nah, seperti itu ya. Kemudian bagaimana caranya Mas Ande untuk memastikan bahwa timer ini dalam kondisi yang sehat atau sakit? Tahan dulu. Saya akan berikan ilmu. Ini tugasnya kemana aja nih ya. Tugas ini kemana aja nih ya. Tugas antara timer 1, timer 2, timer 3, dan timer 4 ini tugasnya kemana saja. Silakan teman-teman dicatat ya. Yang punya buku silakan dicatat di buku ya, atau direkam pada saat saya ngomong. Agar apa? Agar Anda nggak bingung pada saat Anda mempraktekannya nanti. Kita mulai dari pin 4 ya. Pin 4 ini larinya kemana? Nih pin 4 ya. Nih pin 4 nih yang ini nih, yang paling kanan ya. Pin 4 ini larinya kemana? Pin 4 ini larinya adalah ke kompresor atau ke mesin Anda ya. Pin 4 ini larinya adalah ke kompresor atau ke mesin Anda nih, 4 ya. Pin 4 ini larinya ke kompresor. Nah, paham teman ya? Pin 4 ini larinya ke kompresor, oke? Pin 4 larinya ke kompresor, berarti 4 sudah selesai. Sekarang up. Bagaimana tugas dari pin 3 Mas Andre? Bagaimana tugas dari pin 2? Bagaimana tugas dari pin 1? Nah, ini saya akan bongkar hari ini buat Anda ya. Untuk pin 3 dia larinya kemana? Pin 3 ini larinya ke termostat nih. Saya kasih sama Anda, saya kasih tahu sama Anda nih. Ini yang dibilang termostat ya. Jadi dari pin 3 ini, dari pin 3 ini larinya akan ke termostat nih. Nah, ke sini ya. Ujung termostat baru ke setrum. Nah, ini pin 3 ini larinya akan ke termostat, kemudian ujung dari termostat ini larinya akan ke setrum. Oke. Itu untuk pin 3, teman-teman ya. Pin 3 larinya ke termostat. Ingat-ingat, pin 3 larinya ke termostat, kemudian dari ujung termostat larinya akan nanti ke setrum. Oke.
Nih, pin 4 ingat-ingat ya teman ya. Pin 4 ini larinya ke kompresor, pin 3 larinya ke termostat. Oke. Pin 3 ke termostat, pin 4 ke kompresor, pin 3 ke termostat. Kemudian kita akan bahas tentang pin 2. Bagaimana dengan pin 2 Mas Andre? Untuk pin 2 larinya ke defrost. Oke, ke defrost ya. Defrost ini saya akan ambil ke nama Anda. Defrost itu yang mana nih? Silahkan dicatat buat yang punya pulpen ya. Dan terima kasih yang udah ngasih jempol. Berikan jempol Anda sebanyak-banyaknya. Nanti habis ini kita tanya. Buat teman-teman yang pulpennya rusak, masih bikin rusak, bingung. Mau bertanya sama siapa? Silakan tanyakan masalahnya di sini gratis. Nah, nih. Untuk pin 2 ya. Pin 2 larinya ke defrost nih. Nah, pin 2 dia akan lari ke barang ini nih. Namanya adalah defrost. Pin 2 ya. Pin 2 ini larinya akan sini nih, ke defrost. Oke. Kemudian ujung dari defrost ini larinya ke pin 1. Nah, ini yang bikin Anda bingung ini ya. Ujung dari defrost ini larinya akan ke pin 1 nih. Oke. Ujung dari defrost ini larinya akan ke pin 1. Nah, kemudian bagaimana dengan pin 1 Mas Ande? Pin 1 nanti di jumper ya. Pin 1 nanti di jumper atau digabung. Dia nanti larinya akan ke elemen. Oke. Teman-teman paham ya? Semoga Anda paham nih. Nih. Saya ulangi lagi buat teman-teman, silahkan dicatat. Yang punya pulpen silahkan dicatat dan direkam ya, biar Anda nggak bingung. Pin 4 larinya ke kompresor ya. Pin 4 larinya ke kompresor. Pin 3 larinya ke termostat ya. Pin 3 larinya ke termostat. Pin 2 larinya ke defrost atau ke bimetal. Pin 2 larinya ke defrost atau ke bimetal. Kemudian ujung dari defrost larinya ke sini nih, ke heater apa ke pin 1 ya, ke pin 1. Kemudian pin 1 ini di bypass atau digabung menuju ke elemen atau ke heater Anda. Oke, heater Anda. Sebentar. Oke, nih. Bagaimana caranya mengetes ini? Ya, bagaimana caranya mengetes timer ini? Sangat mudah. Anda tinggal siapkan ya. Siapkan saja lampu bohlam atau kipas angin ya. Lampu bohlam atau kipas angin. Lampu tersebut Anda taruh di satu di sini ya. Satu Anda taruh di pin 1, kemudian sisanya Anda taruh di pin 4 ya. Lampu kan kabelnya 2 nih ya. Lampu kabelnya 2, Anda taruh satu di sini nih. Satu taruh di pin 1, kemudian satu lagi taruh di pin 4. Oke. Semoga gambar ya. Satu Anda taruh di pin 1, kemudian sisanya Anda taruh di pin 4 seperti ini nih. Satu di sini, satu di sini. Oke. Seperti ini nih. Biar nggak mudang, anggaplah ini lampu ya. Ini lampu, taruh sini nih. Taruh satunya di pin pin 1, kemudian sisanya ditaruh di pin 4 ya. Satu taruh di pin 1, satunya lagi taruh di pin 4. Oke, paham ya? Seperti ini. Kemudian pin 1 dan pin 3 Anda kasih setrum ya. Pin 1 dan pin 3 Anda kasih setrum. Oke. Pin 1 dan pin 3 Anda kasih setrum. Colokin. Nah, kesimpulannya adalah kalau lampunya nyala ya. Kalau lampunya nyala berarti timernya sudah bekerja normal. Oke. Kalau lampunya nyala atau kipasnya muter berarti timernya sudah bekerja dengan normal. Oke. Poin kedua, Anda jangan senang dulu. Bagaimana caranya untuk memastikan timer ini bekerja dengan optimal atau bekerja dengan 100% maksimal? Caranya gini. Ini Anda puter ya. Pada saat dicolokin ya, ini Anda puter nih. Kan lampu nyala nih ya, lampu nyala atau kipas muter. Ini diputer nih. Nah nih. Ini ada tuasnya nih. Nah nih, ini diputer. Nah, putar bebas. Muternya seenak Anda aja ya. Anda tahu ngasih ilmu yang simpel-simpel biar Anda nggak oleng. Diputer aja, puter. Nah, puter seperti ini, puter. Nah, puter ceter, puter. Nah, sampai ininya mati, oke? Sampai lampunya mati atau sampai kipasnya mati. Paham ya? Kemudian apa Anda biarin? Anda biarin tetap dicolokin ya. Anda biarin tetap dicolokin, nanti akan tetap muter. Nah, dalam waktu kurang lebih 30 menit ya. Dalam waktu kurang lebih 30 menit lampu ini harus nyala kembali atau kipas ini harus berputar kembali. Oke. Dalam waktu kurang dari 30 menit lampu ini harus berputar kembali atau kipas ini harus berputar kembali ya. Kalau kipas ini sudah berputar kembali atau lampu ini sudah nyala kembali berarti positif. Timer Anda dalam kondisi yang sehat ya. Timer Anda dalam kondisi yang baik-baik saja, nggak perlu ganti timer, oke? Dan sebaliknya, kalau dalam jangka waktu 30 menit atau 1 jam
lampu ini tidak menyala-nyala, atau nggak mau nyala-nyala, atau nggak mau muter-muter si kipas, berarti positif. Timer Anda sudah macet, timer Anda sudah rusak. Anda ganti timernya, masalah beres. Oke? Sangat-sangat mudah, simple, dan saya yakin Anda paham. Buat teman-teman yang bingung, Anda bisa ulangi terus video ini ya. Buat teman-teman yang bingung, Anda bisa